حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخ نور الدين عيط رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفصل الثالث. betul? Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalits nuzulul Qur'an munajjaman wa asraruh. Turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur wa asraruhu, dan rahasia kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Laqad haddatsana Al-Qur'an an nuzulihi fi munasabatin katsirah yaduru qutba bahthina huna ala hadhil jumal. Quran sendiri telah menjelaskan kenapa kok Quran itu turunnya secara berangsur-angsur di banyak kesempatan, banyak tempat. Tapi yang jelas pusat perhatian kita hanya tertuju pada satu ayat, pada beberapa ayat, di antaranya Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat seolah-olah menunjukkan Quran itu diturunkan secara keseluruhan di bulan Ramadan. Satu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Quran diturunkan di malam yang mubarakah, yakni malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Terus ada ayat lain yang mengatakan Quran itu sudah diturunkan di Lauhul Mahfuz. Jadi ada beberapa ayat yang mengindikasikan Quran itu diturunkan sekaligus di bulan Ramadan. Terus ada ayat yang lain mengindikasikan bahwa Quran itu diturunkannya di Lauhul Mahfuz. Padahal kalau kita lihat di zaman Nabi, selama Nabi hidup selama 23 tahunan menjadi Nabi, yakni sejak umur usia beliau 40 tahun sampai 63, totalnya 23 tahun, itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Wa dhahirul ayah al-ula yastad'i al-bahth. Zahir ayat yang pertama itu mengharuskan kita untuk mengkaji. Lima huwa ma'lumun 'indal jami' anna al-Qur'an lam yanzil jumlatan wahidah, karena kita tahu, semua orang tahu bahwa Quran itu enggak turun sekaligus. Innama nazala mufarraqa. Quran itu turunnya berangsur-angsur, terpisah-pisah. Wa qad tasa'ala 'an dzalika ad-darisun mundhul 'asril ula kama ruya. Dan sebetulnya ini sudah sejak zaman sahabat atau bahkan tabi'in. Sejak zaman tabi'in sudah dipertanyakan, gimana maksudnya ayat ini? Ani bin Abbasin annahu sa'alahu Atiyah ibn al-Aswad faqal. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya seorang tabi'in, Atiyah bin al-Aswad, waqa'a fi qalbi asyak. Wahai Sayyidina Ibnu Abbas, di hati saya itu muncul satu keraguan min qauli ta'ala, yang dari firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, dan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa qad unzila fi Syawal wa fi Dzulqa'dah wa fi Dzulhijjah wa fi Muharram syahrul Rabi'. Padahal Quran kita tahu ada yang turun di bulan Syawal, Dzulqa'dah ila akhir. Faqala Ibnu Abbas, innahu unzila fi Ramadhan fi lailatul qadr. Quran itu sebetulnya diturunkan di malam di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, wa fi lailatin mubarakatin jumlatan wahidah. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, dan ini nanti yang banyak dipakai para ulama untuk menjelaskan iskal, bahwa Quran itu mula-mula memang diturunkan Allah secara jumlatan wahidah di malam Lailatul Qadar, di satu tempat yang namanya Baitul Izzah, di langit dunia. Nah, nanti dari langit dunia itu baru diturunkan secara munajjaman, berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW ke bumi. Tsumma anzala ala mawaqi'in nujum tartilan fi syuhur wal ayyam. Nah, ini kemudian setelah diturunkan secara sekaligus itu tadi, baru diturunkan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril di beberapa tempat secara tartilan, berangsur-angsur, fi syuhuri wal ayyam, di beberapa bulan dan hari. Ra'i ibn Abi Hatim wa ibn Mardawayh. Wa qad tadhafarat al-asanid as-sahihah ila Ibn Abbas thabata qawluhu bi nuzulil Qur'an jumlatan wahidatan ila baitil izzah fis sama'id dunya lailatul qadri fi Ramadan. Ini saya bilang tadi, ada banyak sekali riwayat sahih yang menjelaskan Sayyidina Ibnu Abbas itu tadi, ini pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia, as-sama'ad dunya, langit dunia itu secara keseluruhan. Kapan? Fi lailatin mubarakah, yakni di malam Lailatul Qadar. Wa bihadza qala aktsarul ulama. Inilah pendapat yang diambil oleh banyak ulama.
Wa bidzalika yakunul Qur'an thalathata nazulat. Oleh karena itu Quran itu punya mengalami 3 kali turun. Yang pertama, at-tanazzul al-awwal. Proses turun pertama nuzuluhu ila lauhil mahfud, dari lauhul mahfud. Jadi yang awalnya masih kalamullah kemudian turun ke lauhul mahfud. Kama nassat al-ayah, sebagaimana dijelaskan oleh ayat, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Jadi asalnya turun awalnya di lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu apa? Wal lauhul mahfud alam alawiyyun 'azimun ja'alahu Allah ta'ala min 'azamil madhahir adallah ala 'azamati 'ilmihi ta'ala wa hikmatihi wa qudratihi an-nafidzah fil aqwan. Pokoknya lauhul mahfud itu kita imani sebagai satu alam yang kita nggak tahu bagaimana, yang sangat agung sekali, yang Allah jadikan alam itu sebagai madhahir, satu penampakan atau satu penampakan yang menunjukkan hebatnya atau agungnya ilmu Allah. Karena di lauhul mahfud itulah segala sesuatu ditulis, segala sesuatu ditetapkan di lauhul mahfud. Dalam satu hadis walaupun dhaif, bahkan ada yang bilang maudhu, dikatakan bahwa makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah pena. Kemudian pena itu Allah suruh tulis semua yang akan terjadi. Ditulis semua itu, mulai dari sebelum penciptaan malaikat, jin semuanya belum ada, apalagi manusia. Nah, belum berevolusi kalau kata Darwin kan. Semuanya belum ada, itu semua sudah dicatat, ditulis apa yang akan terjadi, hatta daun yang jatuh itu sudah dicatat sama Allah. Nah, gimana ayatnya? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh sudah dan itu semua tersimpan rapi di satu big data, kira-kira begitu kalau zaman sekarang. Yang namanya apa? Lauhul mahfud. Dan itu kita nggak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu itu lauhul mahfud isinya apa. Malaikat nggak tahu. Yang malaikat tahu adalah sesuatu yang sudah ditulis di langit dunia itu. Jadi nanti yang di lauhul mahfud itu diturunkan pelan-pelan ke langit dunia, diberitahu malaikat, wahai malaikat, ini nanti penduduk bumi beri ini kejadiannya ini. Kasih hujan daerah ini, yang ini jangan kasih hujan, yang ini kasih rezeki, yang ini, nah dan seterusnya. Tapi apa yang ada di lauhul mahfud itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah wa yahtassul lauh al-mahfud bi kaunihi mustamilan ala tasjili ma qadallahu ta'ala qaddar ma kana wa ma sayakun. Jadi lauhul mahfud itu memang hanya atau berisi segala sesuatu yang memang sudah dicatat, ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang dicatat di situ, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Qala al-Imam Abu Hayyan fi tafsiril ayah wal lauh al-mahfud huwa alladhi fihi jami'ul asya'. Kata Imam Abu Hayyan dalam mentafsiri ayat bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfud, beliau mengatakan lauhul mahfud itu adalah isi segala sesuatu ada di situ semua, ketetapan-ketetapannya. Wa huwa min asraril ghaib alladzi lam yattali'na Allah Ta'ala ala haqiqatiha wa satadhillu kadzalika fi astaril ghaib. Lauhul mahfud itu memang ya satu alam gaib yang Allah tidak beritahu kita sama sekali mengenai hakikatnya, dan akan terus demikian, akan terus dibalik tirai-tirai kegaiban. Yang kedua, itu tadi proses nuzul yang pertama. Nuzul yang kedua, at-tanzil ats-tsani an-nuzul ila baitil izzah fis sama'id dunya jumlatan wahidah kama sabaqa an Ibnu Abbas. Yang ketiga, at-tanzil ats-tsalits an-nuzul ala qalbin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam munajjaman fi 23 sanah. Nah, ini turun yang ketiga inilah dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian diturunkan secara munajjam, secara terpisah-pisah. Wa yara katsirun minal ulama tafsir ayati nuzulil Qur'an fi lailatul qadr wa syahr Ramadan ala ghairi ma dzakarna. Sebenarnya ada beberapa ulama yang mentafsiri ayat itu tadi tentang nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar itu tidak seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wa annal murad ibtada'na inzaluhu fi syahr Ramadan. Terus ada yang bilang ulama begini, tapi ini juga satu takwil yang bagus. Maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya turun ayat pertamanya. Di ayat pertama turun itu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Ketika turun surat Iqra itu loh. Maksudnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya ya ketika itu. Bahwa nanti selepasnya itu di bulan lain enggak ada soal. Di ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar atau fi lailatin mubarakah itu hanya merujuk kepada ayat atau ya Quran pertama.
Wahyu pertama itu dia. Wahyu pertama yang turun. Wa fi lailatul qadar. Kama huwa musta'mal katsiran fil lughah itlaqu fa'ala 'ala ibtida'il fi'l. Nah, ini. Kalau dianalisa dari sisi lughah juga sama. Orang Arab itu biasa menggunakan kata-kata fa'ala bukan untuk menjelaskan seluruh perbuatan, tapi untuk menjelaskan kapan perbuatan itu dimulai. Dalam lughah itlaqu fa'ala 'ala ibtida'il fi'l, untuk menjelaskan kapan perbuatan itu dimulai. Wa ka'anna hadzal fariq yara hadits Ibnu Abbas tafsiran min ijtihadi wa ra'yihi. Nah, seolah-olah ulama kubu yang mengatakan bahwa enggak ada itu turun di Sama'ud Dunya Baitul Izzah, itu enggak ada. Yang ada itu ya Inna anzalna fi lailatul qadar, itu ayat pertama. Seolah-olah para ulama ini memandang bahwa penjelasannya Sayyidina Ibnu Abbas itu ijtihadnya beliau, bukan bersumber dari Nabi. Seolah-olah begitu. Ya namanya ijtihad ya mungkin salah. Nah, kira-kira begitu. Li'annahu lam ya'ti marfu'an ila Nabi, karena kita enggak pernah, memang enggak ada riwayat yang marfu' ke Nabi, itu enggak ada mengenai penjelasan ada turun tanazul yang pertama di Lauhul Mahfuz, kemudian Sama'ud Dunya, baru kepada Nabi, itu enggak ada penjelasan dari Nabi langsung, itu enggak ada. Tapi dari Sayyidina Ibnu Abbas. Marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min turuqih, enggak ada jalur yang marfu'. Wala warada an ahadin minas sahabah ghairi Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lain tidak ada yang menyatakan demikian kecuali Sayyidina Ibnu Abbas. Wa in kana hadza ta'wil ghairu dhahir, hanya saja ta'wil semacam ini enggak ghairu dhahir, ya tidak semestinya. Karena kenapa? Karena begini. Kita tahu dalam mustalah hadis bahwa di mana-mana ketika ada pendapat seorang sahabat yang tidak dimungkinkan ijtihad di situ, maka kita anggap pendapat itu sebagai pendapat yang marfu' hukmi statusnya. Ini kaidah penting ini. Ketika ada seorang sahabat bicara tentang dalil misalnya bicara tentang pahala, misalnya barang siapa yang sholat duha maka dia mendapat pahala begini. Pertanyaan saya, pahala tentang satu ibadah itu bisa nggak ijtihad, hasil ijtihad? Nggak bisa. Ibadah itu kan yang ngasih Allah. Karena ibadah itu yang ngasih pahala itu Allah, maka harusnya penjelasan mengenai pahala itu dari Allah disampaikan lewat baginda Rasulullah SAW. Harusnya begitu. Sehingga ketika ada seorang sahabat kok menyampaikan sesuatu yang mengindikasikan bahwa itu mustahil dari ijtihad, termasuk ini. Kira-kira mungkin nggak Sayyidina Ibnu Abbas berijtihad bahwa kayaknya ini ada beberapa tanazul yang pertama di Lauhul Mahfuz, terus kemudian nggak mungkin, ini sesuatu yang ghaib, nggak bisa diijtihadi. Sesuatu yang ya itu tadi, ranahnya bukan ranah ijtihad ini. Tauqifi ini ranahnya ini. Apa? Tauqifi, sesuatu yang harus langsung dari Allah, dari Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan ketika ada seorang sahabat kok bicara, komentar soal hal-hal semacam ini yang tauqifi, maka kita anggap atau status perkataannya itu marfu' hukmi. Walaupun itu mauquf, artinya disandarkan kepada seorang sahabat, tidak marfu', tapi kita anggap itu sebagai marfu' hukmi. Maka ini maksud dari kata-kata beliau, wa in kana hadza ta'wil ghairu dhahir. Takwil semacam ini kurang tepat, kira-kira begitu. Waqad yatasa'alul qari' 'anil hikmah min inzalil Qur'an jumlatan wahidatan thumma inzaluhu munajjaman ba'da dzalik. Barangkali sebagian pembaca ada yang bertanya, apa sih hikmahnya menurunkan Quran secara jumlatan wahidah sekaligus, kemudian setelah itu baru menurunkan secara berangsur-angsur. Kenapa nggak langsung, kalau mau berangsur-angsur ya sejak awal aja berangsur-angsur. Kalau mau sekaligus ya sekaligus saja sejak awal. Kenapa harus dipisah-pisah? Nah, apa hikmahnya? Kira-kira begitu. Wal haqqu annahu lam yarid lana nassun sharihun yajlu lana sirru dzalik. Ya, yang jelas memang tidak ada satu nas sharih dari Nabi yang menjelaskan hikmah kenapa ada tanazul semacam ini. Lakin al bahithu yatalammasu bi ijtihadi hikmatan lidzalik wa sirra. Akan tetapi para ulama yang mengkaji mencoba mencari-cari apa hikmahnya. Jadi sekali lagi, yang namanya hikmah itu memang ijtihadi. Hikmah itu apa? Ijtihadi. Wa min dzalik ma yali, di antaranya apa hikmahnya? Yang pertama, tafkhimu amril Qur'an wa amri man nazala alaih. Hikmah kenapa kok Quran itu ada yang diturunkan secara sekaligus dan ada yang diturunkan munajjaman. Hikmah yang pertama, untuk mengagungkan Quran itu sendiri dan untuk mengagungkan kepada siapa Quran itu diturunkan. Apa sisi keagungannya di situ? Wa dzalika bi i'lami sukkanis samawati sab' anna hadza akhirul kitabi al-munazzalah ala khatamir rusul li asyrafil umam. Jadi tujuannya untuk memberitahu
memberi pengumuman kepada warga-warga, bukan 62, warga-warga langit yang diisi oleh para malaikat. Warga langit sekalian, kalian harus tahu ini adalah Quran terakhir yang akan di Quran terakhir penutup segala wahyu, penyempurna segala wahyu yang pernah turun, yang diturunkan kepada orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah SAW, diturunkan kepada umat yang paling mulia. Nah, tujuannya itu. Yang kedua, sirrun yarji'u li'ijazil Quran. Nah, ada rahasia yang nanti kembalinya kepada ijazul Quran, fi tartibil Quran fin nuzul, yang nanti akan berkenaan dengan tartibul Quran fin nuzul, bagaimana tartib Quran itu ketika turunnya. Tsumma tartibu fil mushaf, kemudian jadi kan antara tartib nuzul dengan tartib mushaf kan beda. Tartib nuzul yang pertama Iqra, tapi tartib mushaf yang pertama Al-Fatihah. Lah kan beda lah, itu nanti ada sirnya di situ. Ada sisi ijaznya di situ. Haitsu yang dhuruhu Jibril fi sama'id dunya wa huwa ala tartibil mushaf. Thumma yatanazzalu bi ayatihi taba'an ala hasabil hawadits fatudhu kullu ayatin fi makaniha fil mushaf wifqa tartib fil lauhil mahfuz. Jadi pertama malaikat Jibril sudah tahu tartib Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz itu seperti apa. Ya bukan sesuai di Lauhul Mahfuz, maksudnya ketika dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, itu malaikat Jibril sudah tahu. Nanti ketika Quran itu diturunkan ke dunia, malaikat Jibril menurunkan Quran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, kejadian-kejadian yang mengharuskan ayat itu turun, kira-kira begitu. Nah, nanti terus setelah Quran itu diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadiannya, malaikat Jibril nyuruh Nabi, ini Quran, ini ayat ini walaupun turun awal tapi letakkan di sini. Ini surat ini meskipun agak akhir tapi letakkan di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dalam hadis sahih setiap Ramadan baginda Rasulullah SAW itu selalu murojaah bersama malaikat Jibril, baca Quran mulai dari awal ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan Ramadan tahun itu ayatnya apa saja lah, itu nanti sambil diurutkan oleh malaikat Jibril, diurutkan ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nuzulul Quran munajjaman ala qalbin nabiyil karim, turunnya Al-Quran secara munajjam di dadanya baginda Rasulullah. Laqad sarrahat al-ayat al-qati'ah bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah al-munazzal min indillahi ta'ala bi lafdhihi wa ma'nah. Jelas Quran itu atau ayat-ayat Quran menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan ya, tentu saja dari sisi Allah. Lafadznya itu dari Allah, maknanya juga dari Allah. Ini membedakan dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ada yang mengatakan maknanya dari Allah tapi lafadznya itu tasarruf dari baginda Rasulullah SAW. Ala qalbin Nabi SAW la tasarrufa li ahadin fi syai'in minhu wala fi harfin min hurufih. Enggak ada tasarruf sama sekali, enggak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia mengenai lafadznya, satu huruf pun enggak ada. Kok sampai ada orang merubah satu huruf di Quran langsung artinya berubah dan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi, hatta walau itu wawu diganti fa diganti wawu, dan seterusnya dan seterusnya. Qala ta'ala wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim wa qala kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Fal Qur'an talaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tusyiru kalimata ladun. Quran itu didapatkan Nabi dari Allah taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat ladun, min ladun, dari sisi hakimin khabir, yakni Allah yang maha hakim, bijaksana dan maha mengetahui. Wa huwa kalamullah kama sarrahat al-ayah wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Lah ini, kalau ada orang musyrik dia minta tinggal berdampingan denganmu, bertetangga denganmu, enggak apa-apa, wis fa'ajirhu, beri dia suruh dia tinggal di rumahmu supaya apa? Hatta yasma'a kalamullah, supaya dia bisa mendengar kalam Allah, maksudnya Quran, supaya orang musyrik ini bisa mendengar bacaan-bacaan Quran dari orang muslim, sehingga siapa tahu nanti dia dapat hidayah. Thumma ablighu ma'manah. Lakin tanzilul Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun daf'atan wahidah. Turunnya Quran kepada Nabi itu enggak sekaligus, kama nuzilat al-kutub as-sabiqah alal anbiya daf'atan wahidah, sebagaimana kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad itu kalau diturunkan kepada misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, itu diturunkannya daf'atan wahidah. Makanya Nabi Musa itu ketika beliau selama 40 hari ya itu ya. Gimana? Arba'ina yauman fi miqati rabbih itu loh. Arba'ina yauma ya. Arba'ina lailah. 40 hari. Khurut 40 hari ya enak dalile. Rata-rata enak dalile. Jadi selama 40 hari Nabi Musa itu menerima wahyu, dan itu utuh kitab Taurat mulai dari A sampai Z. Utuh kitab Taurat.
Kalau Nabi Muhammad enggak. Dan nanti akan beliau jelaskan rahasianya apa, hikmahnya apa. Bal ikhtassallahu ta'ala hadzal Qur'an bi an anzalahu munajjaman ay mufarraqa. Allah mengkhususkan Quran ini dibanding kitab-kitab lainnya diturunkan dengan cara munajjam mufarraqah bihasabil munasabat, sesuai dengan munasabah-munasabah. Waqtidha'il hal, dan sesuai dengan tuntutan keadaannya. Fakatsiran ma kanat tanzilu khamsa ayatin aw tanzil 10 ayatin aw aqall aw aktsar wa qad sahha nuzulu 10 ayatin qisarin fi awal suratil mu'minun wa nazalat 10 ayatin tiwalin fi qissatil ifk fi suratin nur. Ini ada ya kadang turunnya 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang lebih kecil, kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak. Seperti misalnya awal surat Al-Mu'minun turun 10 ayat. Atau turun 10 ayat yang pendek-pendek surat Al-Mu'minun, 10 ayat yang panjang-panjang seperti dalam kasus ifk tuduhan kepada Sayyidah Aisyah itu di surat An-Nur. Pojok kedua surat An-Nur piye? Ayat aywa innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli minhum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Waqat yang zilu ba'du ayatin kaqauli ta'ala, kadang turunnya sebagian ayat, separuh ayat gitu kira-kira. Contohnya wa in khiftum ailatan ailah wa ailah. Ailah ya. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Ila akhiril ayah nuzilat ba'da nuzuli awalil ayah wa yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najazun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Turun sebagian ya kayak yang kemarin itu. Wa qad istamarra nuzulul Qur'an 23 sanah lah. Proses turunnya Quran ini ya berlangsung selama 23 tahun selama Nabi jadi Nabi itu. Mungdubat il wahyi, mulai dari permulaan wahyu ila Nabi SAW wa huwa fi sinil arba'in, ketika itu Nabi umur 40, ila an lahiqa bir rafiqil a'la, sampai Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, yakni wafat. Fi tsalitsati wasittin, di umur 63 min umrihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, kama thabata dzalika fil ahadits as-shahihah. Al-hikam fi nuzulil Qur'an munajjam. Apa hikmah dari turunnya Quran secara munajjam? Hakadha ikhtassal Qur'an al-Karim min bainil kitabis samawiyah bi annahu nazala mufarraqan ala nujumin katsiratin kama dzakarna wa qad athara dzalika a'da'ul Qur'an minal musyrikin wal yahud wa ghairihim. Turunnya Quran ini itu tadi yang secara mufarraq ini membuat banyak musuh-musuh Islam dari kalangan orang musyrik, orang-orang Yahudi, mereka melontarkan syubhat-syubhat. Fatasa'alu, mereka tanya, limadza lam yanzil al-Qur'an jumlatan wahidah, kenapa kok Quran enggak turun sekaligus saja? Kama nazalat al-kutub allati qablahu, sebagaimana kitab-kitab sebelum Quran. Sesungguhnya pertanyaan ini sudah pernah dilontarkan orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Hadza su'alun tawallallahu al-ijabah anhu fi mawdhi'ain min Qur'anihi. Ini dan juga sudah pernah dijawab sama Allah langsung di 2 tempat. Yang pertama firman Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Yang kedua, وَقَالَ أَيْضًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا فَبَيَّنَ الْقُرْآنَ حِكَمًا وَأَسْرَارًا غَفَلَ عَنْهَا الْمُتَطَفِّلُونَ biqtirahihim. Quran telah menjelaskan beberapa hikmah dan rahasia-rahasia yang luput dari pandangannya al-mutataffilun, orang yang kekanak-kanaan. Ya, yang dimaksud ya orang-orang kafir itu, biqtirahihim, dengan tuduhan-tuduhan mereka. Iqtadat nuzulul Quran mufarraqa wa bin nazar ila ibaratil ayah al-Qur'aniyah nastati' araduha min khilali arba'at jawanib yustadallu 'alaiha min al-ayat as-sabiqah. Nah, dari 2 ayat yang telah disebutkan itu tadi, kita bisa mengambil setidak-tidaknya 4 alasan atau 4 hikmah kenapa kok Quran itu diturunkan secara mufarraq. Yang pertama, awalan tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyat qalbi. Memantapkan hati baginda Rasulullah SAW dan menguatkan itu dari hatinya. Kama qala ta'ala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Faqad bu'itha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaumin jufatin syadidatin adawatuhum. Nabi Muhammad itu diutus kepada satu kelompok yang keras sekali, yang sangat menentang baginda Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala wa tunzira bihi qaumal luddah. Quran itu Allah turunkan agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan dengan Quran qauman kepada kaum ludda yang bangkang.
Wa kanu la yakaduna yang tahuna min hamalatin aw makidatin hatta yashra'u fi tadbirin ukhra mithlaha aw asyad aw amar. Orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Nabi itu senantiasa membuat susah baginda Nabi, membuat tipu daya sehingga mereka setelah selesai membuat satu tipu daya nanti akan membuat tipu daya lagi yang lebih berat, yang lebih parah, kira-kira begitu. Fakanat tanazzulatul Quran, sehingga dari sini turunnya Al-Quran bainal finati wal ukhra tasawihi wa taslihi. Tasawihi kok tasawihi? Tuwasihi tasliyah. Tusallihi, ya betul. Wa tusallihi. Ini turunnya Al-Quran dari waktu ke waktu, bainal finati wal ukhra, dari satu waktu ke waktu yang lain. Itu tujuannya untuk menghibur Nabi. Tuwasihi wa tusallihi, menghibur Nabi. Wa tashuddu azrahu wa azimatahu ala tahammuli syada'id wal makarih, dan mengokohkan atau menguatkan tekad baginda Rasulullah SAW ala tahammuli syada'id, untuk senantiasa sabar atas kesusahan-kesusahan wal makarih, dan ya kesusahan-kesusahan. Lima fiha awalan min tajdidil ittisali bil mala'il a'la kullama ittallahum al-amru aw nazala khitabu. Karena yang pertama-tama ketika Nabi itu dapat wahyu, berarti Nabi itu sedang memperbarui hubungan dengan al-mala'il a'la, dengan malaikat. Sehingga kalau ketika beliau itu lagi susah, terus didatangi malaikat, terhibur. Begitu seterusnya. Mimma yuthallijul qalb wa yashrahu as-sadra. Yang dengannya bisa mendinginkan hatinya baginda Nabi dan melapangkan dada beliau. Thumma ma hunalika minat tadhkiri bil uswatil anbiya'i sabiqin. Juga di situ ada ayat-ayat yang mengingatkan Nabi mengenai teladan nabi-nabi terdahulu, bahwa dulu wahai Nabi Muhammad, engkau tidak perlu gelisah karena nabi-nabi seperti engkau sebelum engkau itu juga dapat cobaan-cobaan yang sama, bahkan lebih parah, untuk mengingatkan Nabi. Nah, dengan begitu akhirnya Nabi jadi kokoh lagi. Wa ahwalihim ma'aqwamihim kama qala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa istati'ul qari' tubayyin hadhil hikmah bisuhulatin wa yusrin lada muraja'atihi qisasal Qur'an. Pembaca bisa barangkali lebih jelas mengetahui hikmah ini dengan mudah kalau dia membaca kisah-kisah yang ada dalam Quran. Ka'ayyakuma bisti'radin sari'in li surati Hudin mathalan. Seperti misalnya kita bisa mengulas secara singkat, membaca secara singkat, memperhatikan secara singkat, mentadaburi secara singkat kisah yang ada di surat Hud. Wa ma fiha min bayani mawaqifil umam min anbiya'ihim wa tahammulil anbiya' wal mu'minina ma'ahum wa sabruhum hatta yanzilallahu ta'ala luqmatahu ala a'daihim. Di mana kita melihat mauqif umat-umat terdahulu ketika berjumpa atau ketika menghadapi nabi-nabi mereka, terus bagaimana nabi-nabi mereka menahan cobaan-cobaan, sampai nanti terakhir Allah menurunkan nukmah, menurunkan siksaan, balasan ala adaim kepada musuh-musuhnya. Wa biqaramil mu'minin bil fauzi wan najah wa yukrimul mu'minina bil fauzi wan najah. Dan Allah, kita juga bisa membaca bahwa orang-orang iman kepada Nabi, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Mimma lau atharul baligh fi tathbitil mu'minin wa zalati qulubil kafirin li tikrari dzalika fi kulli mawqifin. Itu punya dampak yang begitu besar dalam mengokohkan hatinya umat-umat Islam dan dalam mengguncangkan hati-hatinya orang kafir. Kenapa? Li tikrari dzalika fi kulli mawqif, karena itu diulang-ulang terus. Orang yang iman akan mendapat nikmat, orang kafir dapat siksa. Terus diulang-ulang, akhirnya orang kafir yang dengar itu jadi guncang hatinya. Hatta dharabat al-ummah al-islamiyah al-muthul al-baligh haitsu ta'arradat li huzzatin wa 'asir abada juz'an minha umaman adzaba syu'uban wa hadarat fatathbutul ummah al-islamiyah amama dzalika kulli. Masyaallah. Sehingga kita bisa lihat umat Islam saat ini memberi contoh yang sangat dharabat al-ummah al-islamiyah al-muthul al-baligh. Umat Islam memberi contoh yang begitu sempurna ketika dihadapkan haitsu ta'arradat li huzzatin, ketika mendapatkan gempa bumi, wa 'asir abada juz'un minha umaman, di mana gempa-gempa itu atau
Asir itu apa jenis? Angin puting beliung yang menghancurkan umat-umat terdahulu, wa adzaba syu'uban wa hadarat, yang meluluh lantakkan syu'ub, bangsa-bangsa, wa hadarat, peradaban-peradaban hancur gara-gara gempa bumi. Maksudnya cerita-cerita di Quran itu loh, yang cerita tentang kaum Ad, kaum Tsamud dihancurkan sama Allah. Nah, itu fatathbutul ummah islamiyah amama dzalika kullih. Sehingga itu bisa memantapkan hati umat Islam. Bal sajjalat ummatul Islam fi hadzal midmar ma huwa mu'jiz haitsu innaha hafadhat ala nafsiha wa diniha wa hadaratiha laisa hadza fahasbu bal imtassat al-quwa allati ja'at li ifna'iha wa ja'alatha hiya tatahawwalu taqwini min asbabi quwwatiha. Syuf, ini penting sekali ini. Bahkan umat Islam, sebab cerita-cerita yang mengokohkan hati dalam Quran itu membuat umat Islam jadi ikut kokoh. Membuat umat Islam ketika datang bencana memang goncang, tapi kemudian berbeda dengan umat-umat lain. Kalau kita lihat bagaimana umat-umat non-Islam ketika dapat bencana, dapat musibah dan seterusnya. Oh iya, ini serius. Coba kamu lihat orang-orang Palestina itu ya, yang mereka diserang, diserbu sama Israel, digenosida sama Israel. Bahkan bantuan sempat atau sampai sekarang malahan di stop, di boykot. Itu ketika kita lihat video-video yang beredar, anak-anak kecil mereka, apakah anak-anak kecil mereka terus ngemis-ngemis, bantu kami, apa gitu? Enggak. Anak-anak kecil mereka gimana coba katanya? Allah, mereka bilang, ini cobaan dari Allah untuk mengangkat derajat kami, ini begini. Coba bayangkan. Generasi seperti apa coba? Bangsa seperti apa yang dapat cobaan kayak gitu? Nggak makan berhari-hari. Dalam keadaan lapar kayak gitu. Itu bisa ngomong kayak gitu, itu generasi macam apa? Kalau bukan generasi yang dididik dengan Al-Quran. Nggak ada kayak gitu. Kamu lihat video tentara Israel. Tentara Israel yang habis ketika mereka sempat diserbu sama Hamas. Habis itu ada yang mati, teman-teman mereka ada yang mati. Itu yang hidup-hidup itu pada depresi semua. Padahal mereka kan yang sedang menghegemoni kan. Mereka yang sedang berkuasa. Terus ketika ngelihat teman-temannya mati itu, itu mereka terus, beberapa dari mereka ada yang terus gila, ada yang terus nggak mau ikut tentara lagi, ada yang kemudian, ada. Kamu lihat tuh, ada yang protes di parlemen, bilang bahwa kita ini pemerintah tidak melihat kesehatan mental kita. Coba, tuh mental orang kafir itu cemen-cemen. Mereka itu cuma menang duit aja, menang teknologi segala, tapi secara mental nggak ada apa-apanya. Kenapa kok bisa begitu coba? Ya itu tadi, karena umat Islam itu umat yang dididik lewat cerita-cerita yang mengokohkan hati yang ada dalam Quran. Anak-anak kecil sudah disuruh hafalan Quran, kemudian diberi cerita-cerita yang ada di Quran, kisah nabi-nabi terdahulu bagaimana, kisah orang-orang soleh terdahulu bagaimana, ketika menghadapi cobaan bagaimana. Itu kalau bukan orang Islam itu wah nggak karu-karuan. Nah sebetulnya beliau pengen ngomong gini, kalau hari ini saja, di mana Quran itu berdampak besar bagi kita, bisa mengokohkan hati kita. Coba, tidak ada keyakinan, nggak ada umat yang punya keyakinan kuat dengan kitab sucinya dibandingkan umat Islam, nggak ada. Hanya umat Islam yang punya keyakinan, dan itu keyakinan yang luar biasa, yang membuat orang akhirnya nggak gampang depresi, nggak gampang mental health. Jadi kalau ada orang Islam, anak-anak muda Islam kok gampang mental health, itu berarti tidak pernah baca Quran. Loh iya serius, nggak pernah baca Quran. Tak jamin. Hidupnya itu nggak ada Quran-Qurannya sama sekali. Coba dia disuruh baca Quran, disuruh. Ayo sekarang loh, kasus mental health itu kan di dunia Islam kan baru ada sekarang, gara-gara orang suka lihat K-pop yang lebay letoy-letoy itu kan. Iya, gara-gara itu merusak betul. Makanya saya setuju sama Syama Thoyib waktu yang kemarin beliau bilang handphone itu betul-betul itu membunuh generasi umat Islam itu. Iya, membunuh generasi itu, merusak generasi. Hatta sampai orang Barat sendiri tuh bilang yang orang-orang yang punya teknologi itu mereka ngelarang anak mereka untuk bersentuhan dengan
teknologi yang mereka buat. Dilarang. Sampai pada batas tertentu baru nanti diperbolehkan. Itu pun dengan itu tadi, ketika mereka sudah dibiasakan hidup yang sehat, dibiasakan hidup yang benar, lurus, baru boleh megang HP. Kalau umat Islam enggak. Banyak orang Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di mana-mana. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Anak kecil nangis langsung sama orang tuanya kasih HP, dulu video YouTube. Ya Allah. Ngerusak tenan. Akhirnya jadi generasi cengeng, generasi Islam sekarang cengeng. Kenapa ya? Gara-gara itu mental tempe. Allah Akbar. Kalau kita lihat generasi pemuda-pemuda Islam zaman dulu, itu ketika ditanya cita-citamu apa? Cita-cita saya menjadi panglima perang yang menundukkan Eropa, misalnya begitu. Kan keren-keren. Sultan Al-Fatih itu loh, ketika sejak kecil itu cita-citanya udah kayak gitu. Itu kira-kira didikan macam apa yang diberi orang tuanya sampai anaknya itu punya himmah luar biasa. Yang jelas bukan didikan TikTok. Ya Allah. Jadi terus beliau bilang coba, kama hasala minal inqilab al-kabir lis-salibiyyin ba'da ihtikakihim bil muslimin. Coba kita lihat zaman ketika umat Islam dihancurkan oleh tentara salib. Apakah terus mereka jadi cemen terus? Enggak, mereka nyerang balik. Kan ketika perang salib itu kan ada berapa kali itu? 12 episode atau berapa itu? Perang salib pertama kalah, umat Islam hancur, enggak karu-karuan. Tapi di perang kedua langsung menang. Perang ketiga menang terus sampai perang ke-12. Kalahnya di awal-awal aja. Wal ibrah al-akbar fit tatar alladzi dakhalul Islam wa tanaquhu. Nah, kita bisa lihat bagaimana ibrah yang begitu besar, pelajaran yang begitu besar ketika Tatar menyerang umat Islam, dinasti Abbasiyah. Terus akhirnya Tatar yang menyerang Islam setelah menghancurkan Islam itu malah tanaku masuk Islam. Musuh yang asalnya benci jadi cinta. Mimma yubrizu lana ahammiyat tarbiyah islamiyah, ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita melakukan tarbiyah islamiyah. Uslubiya fi gharsi hadhil awamil biwasaila katsirah minha uslubu qisasil umam as-sabiqah. Kita perlu memberi uslub-uslub, menanamkan uslub-uslub di generasi-generasi kita dengan banyak sekali wasilah-wasilah yang ada di Quran, di antaranya uslub-uslub kisah-kisah umat-umat terdahulu diceritakan. Karena yang namanya sejarah itu berulang kok, peradaban itu berulang. Yang namanya sejarah itu senantiasa Allah gilirkan. Gimana tuh ayatnya? Bukan. Sejarah itu Allah gilirkan. Ada kaum yang hari ini di atas, kemudian nanti di bawah. Begitu aja terus. Orang Barat tuh mereka jaya berapa tahun sih? Baru berapa tahun coba mereka? 200-an tahun kan? Ini baru 200 tahun. Umat Islam jaya berapa tahun? Ribuan tahun. Minimalnya seribuan tahun. Jadi tenang aja, nggak usah umat Islam terbelakang, alah leles, kau gak ngerti sejarah ya. Biasa ya. Nah, kita emang lagi ya tentu kita perlu menyesali keadaan umat Islam sekarang. Tapi terus nggak perlu bingung, aduh, ini apakah berarti Islam sudah tidak relevan? Wal ibra al-akbar fit tatar alladhi dakhal. Terus mana tadi? Walihada nudriku aidan mauqi'a hadzal ikhtitam al-'azim li surati Hud bi hadhil ayah. Oleh karena itu kita bisa melihat di ujung surat Hud itu Allah menutup suratnya dengan kata-kata wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah Allah menceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita-cerita nabi-nabi terdahulu untuk apa? Nuthabbitu bihi fu'adak, mengokohkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Juga bukan hanya untukmu juga. Cerita-cerita ini juga digunakan untuk memberi mau'izah, memberi pengingat kepada orang-orang mukmin setelahmu. Wa qul lil ladzina la yu'minu na'malu 'ala makanatikum inna 'amilun. Katakan kepada orang-orang yang enggak beriman itu, i'malu 'ala makanat. Terserah kamu mau melakukan apa. Inna 'amilun, kita pun sedang berbuat sesuatu. Wang tadhiru inna muntad. Tunggu aja nanti. Pada akhirnya. Thaniyan muwajahatu ma yatra'u min umurin aw hawadith tamassu ad-da'wah. Di antara hikmah yang kedua
kenapa Quran itu turun secara munajjam adalah untuk menghadapi setiap kejadian-kejadian yang muncul, hawadis, umur hawadis, tamassud dakwah yang mempengaruhi dakwahnya baginda Nabi. Yani ketika Nabi dakwah mesti berhadapan dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang ngengkel-ngengkelan. Lah kenapa kok Quran turun secara munajjam? Ya supaya itu tadi, Nabi bisa menjawab tantangan-tantangan dari mereka, kira-kira begitu. Kama qala ta'ala, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa hadhihi hikmatun jalilatun laha atharuha al-baligh fi najahid da'wah. Di ayat ini ada hikmah yang luar biasa yang dampaknya itu bisa nampak fi najahid dakwah, dalam keberhasilan dakwahnya baginda Nabi. Limuwajahatil wahyi nafsihi atlit tawari wal mulimmat. Karena wahyu itu sendiri ikut menghadapi hal-hal darurat, keadaan-keadaan darurat dan kesengsaraan-kesengsaraan. Jadi limuwajahatil wahyi nafsihi, karena wahyu itu sendiri ikut apa? Turut serta dalam menghadapi at-tawari wal mulimmat. Hal-hal yang darurat, kesengsaraan-kesengsaraan. Ketika ada hal-hal yang darurat, maka wahyu turun. Wa min ahammi dzalik ma yuthiruhul mubtiluna minal i'tiradat aw syubhat. Di antaranya misalnya orang-orang batil senantiasa mengutarakan kepada Nabi bantahan-bantahan, syubhat-syubhat. Wal aslul ladzi sarahat bil ayah al-karimah ay la ya'tunaka bi su'alin ajibin aw syubhatin yu'ariduna bihal Qur'an bi batilihim al-ajib illa ji'nahum bima huwal haqqu fi nafsil amr. Di ayat itu sebetulnya menjelaskan ini tadi, menjelaskan bahwa kalau ada orang-orang ahli batil, dia mengutarakan syubhat-syubhat kepadamu, syubhat-syubhat yang nampak mengagumkan, maka nanti pasti Quran akan menjawab bi ahsan tafsir, dengan sebaik-baiknya jawaban. Ad-damigh lahu, yang mana jawaban itu menentukan. Wa huwa ahsan bayanan wa awdah wa ahsan kashfan lima bu'itha bih. Wa ka'anna Jibril waqifun bil mirsad yushri'u sahmal Qur'an fi suduril musyrikin kullama ajma'u amrahum wa alqaw su'alahum aw hazibu linusratil batil amsalihim. Seolah-olah malaikat Jibril sendiri sudah siap siaga, berjaga-jaga, mengerahkan anak panah Quran itu kepada orang-orang kafir. Jadi wa ka'anna Jibril waqifun bil mirsad yushri'u sahmal Qur'an, bersiap-siap untuk melemparkan panah-panah Quran fi suduril musyrikin, di dada-dadanya orang musyrik. Kullama ajma'u, setiap kali orang musyrik mereka kumpul, ajma'u amrohum, mereka kumpul, wa alqaw su'alahum, melontarkan pertanyaan-pertanyaannya, au hazibu linusratil batili amsalihim, atau mereka bersatu untuk menolong kebatilan-kebatilan yang sama. Hadza Ubay bin Khalaf, misalnya ini ada munafik namanya Ubay bin Khalaf, min ru'asa isyirki, dia termasuk pimpinan orang-orang musyrik. Ja'ilan Nabi SAW, datang kepada Nabi, fi yadhi azmun ramim, di tangannya membawa tulang-tulang yang sudah ramim, yang sudah hancur. Wa huwa yufattituhu, kemudian diremukkan, yudharrihi, terus disebarkan, dilemparkan, fil hawa, di udara. Wa huwa yaqul, sambil mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, lihat ini. Atazumu anna Allah yab'atsu hadza, kamu pikir ini nanti Tuhanmu Allah bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah saya hancurkan ini? Faqala, Nabi menjawab, na'am yumitukallahu ta'ala, Allah yang mematikan kamu, thumma yub'itsuka, Allah juga yang membangkitkan kamu, thumma yahsyuruka ilan nar, kemudian Allah yang menggiring kamu ke neraka. Wa nazalat hadhil ayah min akhir surat Yasin, akhirnya turun ayat ini di akhir surat Yasin. Alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ay istab'ada i'atatallahi ta'ala dzil qudratil 'azimah alladzi khalaqahu min nutfatin walladzi khalaqas samawati wal ard lil ajzati wal 'idhamir ramimati wa nasiya nafsahu wa anna Allah khalaqahu minal 'adam wa huwa a'dham minal hashr alladzi istab'adahu wa lihadza qala qul yuhyiha alladzi ansha'aha wa huwa awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kok bisa orang-orang kafir itu menganggap aneh Allah membangkitkan sesuatu yang sudah mati? Loh, ketika orang itu diciptakan, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lah kalau sudah ada terus mati, kan dalam tanda kutip lebih mudah harusnya menghidupkan lagi, ya kan? Lah ya, kamu misalnya buat motor,
Ada orang buat motor dari tidak ada menjadi ada, dimulai dari idenya dulu dan seterusnya dan itu kan lebih susah daripada motornya sudah ada rusak terus diperbaiki lagi. Lebih mudah mana? Ya memperbaiki yang sudah rusak. Ya logika gitu aja kok bingung. Maksudnya bantah orang kafir itu gitu. Lah iyalah, kok kamu nganggap aneh benda yang sudah mati hidup lagi kok kamu anggap aneh. Giliran kamu muncul dari ketiadaan kok nggak kamu anggap aneh itu gimana? Kadzalika kanu yulquna alai as'ilah takhtibarin litathabbuti min nubuwwatih. Memang orang-orang kafir itu sering sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan ikhtibar, ujian, pertanyaan ngetes, litathabbuti min nubuwwatih untuk memastikan kenabiannya baginda Nabi. Kama ruwiya fi sababi nuzuli suratil Kahf anna Quraisyan sa'alat al-yahud fil Madinah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum ahbarul yahud saluhu an thalathin fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursal. Nah, jadi orang kafir Quraisy pernah ketemu orang-orang Yahudi di Madinah. Terus orang Yahudi tanya, bener ada orang-orang ngaku jadi nabi di Mekah gitu? Iya bener. Coba kamu tanya dia 3 perkara, 3 soal. Kalau dia bisa jawab 3 soal ini, berarti dia betul-betul nabi. Fanazalat fil ijabah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang keadaan waktu itu pertanyaannya 3. Pertama disuruh tanya tentang, kamu tahu nggak cerita tentang pemuda-pemuda yang tidur di Al-Kahf, di gua Al-Kahf. Terus kedua cerita tentang Dzulqarnain, kisah Dzulqarnain. Ketiga cerita tentang ruh. Nah, kamu tahu nggak ruh itu apa? Nah, coba tanya 3 pertanyaan ini. Kalau bisa jawab berarti dia nabi. Fanazalat al-ijabah anil asilah thalatha surat al-kahfi. Maka turunlah surat al-kahfi untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Bisya'nil fityah ashabil kahf. Mengenai persoalan pemuda-pemuda ashabul kahf. Biqissati Dzulqarnain, juga kisahnya Dzulqarnain. Wa nazalat ayat al-Isra, turun surat al-Isra. Khusus tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qad ja'a ma'a hadzal jawab at-tawjih ar-rabbani lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tibu 'alaihi an qala lahum ukhbirukum ghadan wa lam yastathni ay lam yakul insyaallah fa abta 'alaihi al-wahyu 15 yawman masyaallah syaqqa dzalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala 'alaihi al-wahyu bil ijabat wa nazala qawluhu ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ay yasha Allah ila akhir. Jadi waktu ditanya begitu, Nabi itu jawab ketika ditanya kan, "Wahai Muhammad, tahu nggak kamu Ashabul Kahfi? Tahu nggak kamu Dzulqarnain? Tahu nggak kamu apa itu ruh?" Maka Nabi jawab, "Ya, nanti saya kasih tahu kamu besok. Saya nunggu wahyu dulu," kata Nabi. Nabi bilang besok, Nabi janji bakal ngasih tahu besok dan Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Langsung Allah uji, Allah nggak turunkan wahyu besok, Allah turunkan wahyu 15 hari setelahnya. Itu Nabi galaunya luar biasa. Wa syaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Galaunya luar biasa. Terus setelah itu turun wahyu setelah 15 hari plus turun wahyu yang mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, kamu jangan ngomong saya pasti akan melakukan besok. Yakin besok. Kapan? Ini bersih-bersih kapan ini? Besok. Nggak ada insya Allahnya. Akhirnya mundur. Sayyidina Ayyub itu pernah Nabi Ayyub ya, kalau saya tidak keliru. Nabi Ayyub itu Nabi siapa ya? Nabi Ayyub kalau salah. Itu pernah kan Nabi Ayyub itu kan atau Nabi Sulaiman ya, saya lupa. Antara Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman. Pokoknya itulah. Beliau pernah bilang gini, saya punya istri banyak. Malam ini semua istri saya itu akan saya kumpuli dan nanti semuanya akan hamil sehingga anak saya langsung banyak. Ngomong gitu beliau. Dan tidak ngomong insya Allah. Malamnya dikumpuli semua tapi tidak ada yang hamil sama sekali. Terus ditegur sama Allah, itu tadi, kalau mau berbuat sesuatu katakanlah insya Allah. Ya kalau zaman kita sekarang insya Allah wis jadi insya Allahnya udah jadi udah jadi alasan. Markas ya, insya Allah. Padahal kan insya Allah. Ya Allah, untuk nipu, insya Allah untuk nipu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau tenan. Illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Dan termasuk di antara Nabi Yusuf ketika beliau di penjara kalau nggak salah, itu beliau lupa ngucap insya Allah. Gimana itu ya? Iya, kawannya kan disuruh ya mimpi, habis itu disuruh ini kan suruh nyampein ke raja, ternyata orangnya ini lupa. Nah,
Itu kalau nggak salah juga ya. Yang pas waktu dua temennya yang udah keluar tuh bilangin. Ya suruh bilangin gitu kan. Terus lupa kan? Terus Lupa sampai bertahun-tahun itu kan lupanya. Nah, ingatnya pas waktu rajanya mimpi lagi ya betul. Lah itu kan terus pelajarannya adalah ya jangan berharap sama makhluk. Makhluk itu lupa, berharap sama Allah. Ya Allah, mana tadi wa kana al-muslimun kadzalika yas'aluna amma yahimmuhum min amri dinihim kala sila anin nafaqah wa yas'aluna kama dza'in. Begitu juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam, misalnya bertanya tentang nafaqah. Wa yas'aluna kama dza'in yunfikun qulil afwa wa anil ahillah wa yas'aluna 'anil ahillah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj wal haid ila akhir. Pokoknya ringkasnya di antara hikmah kenapa ayat itu turun itu tadi untuk menjawab kejadian-kejadian yang memang menuntut jawaban di saat itu. Di antaranya pertanyaan dari orang kafir atau pertanyaan yang muncul dari umat Islam sendiri. Wala syakka annal as'ilata lam takun fi waqtin wahidin bal kanat fi awqatin mutafarriqah mukhtalifah fa kana la budda min nuzulil Qur'an munajjaman. Ya, yang namanya pertanyaan itu ya tidak terus pertanyaannya kumpul di satu waktu ditanyakan semua. Pertanyaan itu datangnya secara mufarraq, sehingga Quran pun turunnya juga secara mufarraq. Wa yadkhulu fi hadzal janib mutabi'atal waqi' wal ahdath fi waqtiha yanzilul wahya bi sya'niha bi bayani tawjihil ilahi kama fi ghazwati badrin wa mas'alatil anfal musibatil muslimin yauma uhudin wa nuzulil Qur'an bid durus wal ibar allati naja'at fihim mata hayatihim ma'a tasliyati ahzanihim wa muwasatihim. Sama, dari sini kita bisa tahu bahwa turunnya Quran di waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya itu untuk itu tadi sangat berguna untuk kehidupan umat Islam supaya yaitu tadi kalau misalnya belum ada yang bertanya tapi sudah dijawab itu kan kayak apa ya? Ya sudah, nggak kehidupan itu kayak terus ini gimana ya soal udah ada di Qurannya kan udah turun semua. Akhirnya nggak ada tanya jawab. Nah, jadi dan ini juga sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu dituntun oleh Tuhan, sebetulnya dituntun oleh Allah. Karena ketika ada pertanyaan Nabi Muhammad itu nggak ngarang. Jadi ketika ada pertanyaan misalnya ada pertanyaan turun, Nabi Muhammad mesti nggak tahu saya, wahyu belum turun. Nah, tunggu wahyu turun baru saya jawab. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu nggak ngarang. Seperti pertanyaan tentang apa? Tolak itu apa? Duhar. Gimana suratnya itu, ayatnya itu? Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'i gimana? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah itu kan? Itu kan Nabi enggak sempat Nabi bilang, "Waduh, ayatnya belum ada." Sehingga Nabi enggak ngarang, "Oh, kayaknya dihar itu begini deh." Enggak ada. Nabi enggak ngarang, Nabi dituntun wahyu. Allah, dan juga untuk ma'atas liyati ahzani, menghibur kesedihan-kesedihan Nabi dan umat Islam. Ya seperti misalnya menghibur kesedihan umat Islam ketika Fathul Makkah. Itu kan umat Islam sudah secara kuantitas itu harusnya sudah bisa masuk Mekah. Tapi Nabi bilang, enggak apa-apa kita taati aja perjanjian Hudaybiyah. Itu kan umat Islam gusar itu, waduh. Ini kan kita sebenarnya tinggal sacet bisa ini. Masuk Mekah sacet was-was itu bisa. Tapi kenapa kita harus menaati perjanjian Hudaybiyah? Terus akhirnya turun beberapa ayat di surat Al-Fatah itu kan. Nah, itu menghibur umat Islam. Aw yang zilul Quran bi bayanil hukmil ilahi kama fi ayati zina wal dhihar wal 'idda wal aiman. Oke, dah wa hadhi ghazawatur rusul al-karim wahdaha mithlu ghazwati badrin wa uhudin wal khandaq wa tabuk wa hunain mithalun natiqun bi hadhil hikmah al-jalilah. Contoh-contoh yang beliau sebutkan misalnya peperangan Nabi, perang Uhud, perang Khandaq, bagaimana ayat-ayat turun di waktu itu ini adalah contoh-contoh mithalun natiq. Ini adalah contoh-contoh yang membuktikan hikmah agung ini. Mithalun natiqun bihadil hikmah jadilah allati taqtadi nuzulal Qur'an munajjaman fi munasabatiha fakana la buddal Qur'an ay yanzil munajjama. Ini menunjukkan menuntut bahwa turunnya Quran secara munajjam itu memang sesuai dengan munasabahnya, kesesuaian apa yang menuntut saat itu, sehingga Quran memang seharusnya selayaknya turun secara munajjam. Tentu saja dari sama'ud dunya ke hatinya baginda Rasulullah SAW. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Allah Ta'ala alam. Ya, lanjut besok.
اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون.